Nah, saudaraku, renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, menghadapi zaman ini dengan iman dan hikmat kepada Tuhan. Haleluya. Karena pada zaman sekarang ini, di zaman yang sulit ini, hanya orang yang beriman dan orang yang berhikmat yang mampu berdiri tegak. Hanya orang yang beriman dan orang yang berhikmat yang mampu keluar dari situasi persoalannya, ataupun mampu menghadapi, saudara kasih, masalah-masalah dalam kehidupan. Saudara yang kekasih, ada yang berkata imanlah yang paling penting, hikmat tidak terlalu penting. Ada yang lain juga mengatakan hikmatlah yang paling penting, iman nomor 2. Iman dan hikmat berjalan bersama-sama dan sama pentingnya. Amin. Iman dan hikmat harus seimbang. Saudara yang kasih, ibarat mobil dengan bensin. Mobil tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada bensin. Jago pun mesinnya, jago pun saudaraku yang kasih, hebat pun tenaganya, cantik pun mobil itu, canggih pun mobil itu, tapi kalau tidak ada bahan bakar yang namanya bensin, pertalite ataupun pertamax, maka mobil itu, saudaraku, tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Haleluya. Nah, jadi iman dan hikmat berjalan bersama-sama dan sangat pentingnya. Tidak bisa hanya satu saja. Nah, apakah iman itu, saudaraku? Kita bahas yang pertama dulu. Apakah iman itu? Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini adalah iman yang paling tinggi dari semua ayat tentang iman. Dan Ibrani 11 ayat 1 ini, saudara yang kasih, menuliskan satu-satunya ayat yang menerangkan, saudaraku, bahwasanya iman di dalam pasal ini adalah iman yang tertinggi. Amin. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Untuk mengalami mujizat, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami breakthrough, untuk mengalami keberhasilan, untuk mengalami, saudara yang kekasih, apa yang kita harapkan, maka tidak lepas daripada iman. Saudara, kalau kita mengharapkan sembuh, apa saudaraku? Sembuh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan kesembuhan. Dasarnya iman. Iman adalah mempercayai firman sepenuhnya. Kalau kita mengharapkan kesembuhan, apa yang dikatakan firman? Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh atau mudah-mudahan sembuh. Berarti kita harus meyakininya dengan sepenuh hati. Itu adalah dasarnya untuk mengharapkan kesembuhan. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Nggak ada amin. Tidak ada kebimbangan sedikit pun. Amin. Jadi kalau kita mengharapkan kesembuhan, jangan ada kebimbangan sedikit pun tentang ayat yang mengatakan bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Kapan itu? Besok?
firman itu, iman itu, maksud saya, iman itu adalah sekarang, bukan besok. Amin. Besok beriman lagi. Kalau besok hari Senin beriman lagi. Hari Selasa beriman lagi. Itu ya. Jadi saudara yang terkasih, itulah dia. Apa yang kita harapkan, maka kita imankan. Kalau kita imankan, kita mempercayai firman tanpa ada kebimbangan. Haleluya. Saudara yang terkasih, apa yang belum kita lihat? Belum kita lihat mujizat itu, tapi kita beriman. Amin. Kita percaya firman. Saudara yang terkasih, saudara yang muda-mudi, saudara yang jomblo, belum dilihat. Ini dia bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara yang terkasih, belum dilihat, tapi dalam kacamata iman sekarang ini saudara beriman, jodoh pasangan hidup saudara itu datang kepada saudara. Besok beriman lagi. Haleluya. Selanjutnya beriman terus. Nah, jadi saudara yang kasih, itulah dia iman. Ya, percaya kepada Tuhan, percaya pada firman tanpa kebimbangan. Bukti iman itu saudaraku yang kekasih, ya, firman Tuhan yang menjadi rema, firman Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu saudaraku, tidak lepas daripada firman yang kita hidupi. Amin. Yang kita hidupi, yang kita remakan. Saudara yang kasih, yang kita hagahkan, yang kita perkatakan, itulah dia saudara yang kasih, yang namanya kita beriman. Haleluya. Saudaraku, contoh Petrus, dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu dia kepengen, marilah kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan, dia berjalan di atas air. Kapan dia mulai tenggelam? Ketika dia bimbang. Kapan dia mulai tenggelam? Dia rasakan ada gelombang besar mau menimpa dia. Kapan dia mulai tenggelam? Dia mulai takut dan khawatir. Saudara yang kasih, akhirnya dia tenggelam dan hanya sebentar saja dia berjalan di atas air. Dalam kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai kita tenggelam terbawa ombak dan gelombang. Tuhan sudah katakan, mari berjalan bersamaku. Saudaraku, berjalanlah, percayailah firman tanpa ragu, tanpa bimbang di dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bilang, saudaraku, memang dalam beriman kita memiliki resiko. Mentaati firman ada risikonya, saudara yang kasih. Ya, keluar dari perahu ada resikonya. Saudara yang kasih, ujian yang berat dalam dunia ini, satu tantangan yang berat di dalam dunia ini. Saudara yang kekasih, itulah sebabnya kita harus percaya dan beriman. Apapun risiko yang kita hadapi, kalau kita tetap percaya. Haleluya. Kalau tenggelam, tenggelamlah bersama Yesus. Dan kalau kita tenggelam bersama Yesus, itu mustahil. Amin. Saudara yang kekasih, kalau kita bersama Yesus, tidak akan tersesat. Amin. Nah, saudara yang kekasih, yang kedua, perlu hikmat dalam dunia ini untuk bisa
kita mengalahkan, saudaraku, problema, untuk bisa mengalahkan kejahatan dunia ini, saudara yang kasih, untuk bisa mengalahkan kejamnya keadaan dunia sekarang ini. Haleluya. Tanpa hikmat maka kita menjadi mangsa yang empuk oleh iblis, karena memang dunia ini dikuasai oleh iblis. Haleluya. Oleh sebab itu bukan hanya iman, bukan hanya doa lalu tidak bekerja, bukan hanya melayani lalu kita, saudaraku, malas. Tidak, kita juga harus menjadi orang yang berhikmat. Haleluya. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa diberkati, punya iman, punya hikmat. Hikmat itu, saudaraku, ibarat kita bekerja bukan pakai otot, melainkan pakai ini, otak, kepintaran dan kecerdasan. Amin. Kalau orang dunia, saudaraku, mengetahui adanya kepintaran, maka mereka harus menjadi orang yang pintar, supaya mereka bisa bekerja dengan sedikit tenaga tetapi menghasilkan uang yang banyak. Amin. Orang yang berhikmat, bagaimana, saudara yang kasih, bisa diberkati, bisa keluar dari situasi ekonominya. Itu orang berhikmat, orang yang beriman. Saudara yang kekasih, karena itu kita butuhkan di akhir zaman ini, yang keadaan situasi yang semakin sulit ini. Haleluya. Kalau orang dunia tahu dia harus pintar, dia harus sekolah, dia harus, saudara yang kekasih, mengeluarkan biaya banyak untuk kuliah dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang yang berhikmat, boleh jadi dia tidak ada sekolahnya, tapi dia bisa berhikmat. Gak ada aminnya. Haleluya. Kalau orang dunia sekolah tinggi-tinggi jadi dokter, supaya nanti uang konsultasi saja 500.000, belum obat, belum, saudara yang kasih, yang lain-lain. Itu dokter. Tapi bagi saudara mungkin tidak sekolah dokter, tapi saudara bisa berhikmat. Amin. Hikmat itu hanya bisa didapat daripada Tuhan. Sama seperti Petrus adalah orang yang berhikmat, sama seperti Yusuf adalah orang yang berhikmat, sama seperti Daniel adalah orang yang berhikmat. Amin, saudaraku. Haleluya. Beda orang yang kerja di pabrik dengan orang yang memiliki dokter, memiliki titel dokter. Kerja di pabrik sudah capek, satu harian kerja banting tulang tanpa berhenti sejenak, setengah jam istirahat. Saudaraku, belum hilang capek sudah mulai kerja lagi. Itu kerja di pabrik. Tapi kalau dokter, dia pakai stetoskopnya, dia tempelkan 3 kali saja, dia tahu bapak sakit mengeh, berhenti merokok. Nah, dibayar lagi, kasih resep, kasih obat. Ditanya berapa dokter? 1.500.000. Siapa mau jadi dokter? Sudah expired di dokter. Tapi kalau orang yang berhikmat, boleh jadi kita tidak satu profesi dengan dia, tapi kita bisa menjadi orang yang berhasil. Haleluya. Saudara yang kekasih, harus belajar. Harus belajar. Kita lihat, saudaraku, di berita-berita, orang pakai handphone saja bisa kaya raya. Bagaimana caranya? Hanya bikin konten-konten YouTube saja, dia bisa kaya raya. Dia duduk saja di rumah, dia bikin, saudara, konten-kontennya. Saudaraku, dia buat channel, misalnya
Beternak lele, mulai dari anakan sampai pemanenan ternak lele, dia rekam, dia sebarkan di YouTube. Banyak orang subscribe. Lalu saudaraku, tercapai 1000 subscribe-nya, jam tayangnya 4000 jam, maka YouTube menggaji dia. Satu orang aja bilang haleluya. Masa Pak Sembiring saja yang haleluya. Saudara, usaha bunga juga buat. Amin. Hanya perlu handphone dan sedikit belajar tentang itu. Amin. Saudara yang kasih, belajar. Kalau memang di pabrik sulit bekerja, belajarlah bagaimana, saudaraku, cara mudah untuk mendapatkan uang masuk ataupun penghasilan. Amin. Permulaannya memang tidak gampang, tapi tidak salah sekarang untuk mencoba. Iman itu, faith itu sekarang, bukan tunggulah, nantilah, besoklah. Maka kalau kita punya alasan, tunggulah, besoklah, nantilah, kapan-kapan lah, aku gak pandai, aku gak bisa, tertutup jalan. Itu bukan orang berhikmat. Haleluya. Saudara pintar main musik, main gitar, bikin tutorialnya. Kalau saudara mengajar di luar 1 jam 100.000, saudaraku, mungkin kurang bagi saudara. Coba tambahi lagi, buat tutorial bagaimana bermain melodika, bermain bass kan? Amin. Kalau saudara ibu rumah tangga, coba buat tutorial bagaimana membuat mie gomak. Amin. Saudara pintar bikin kue sprint kah, kembang loyang kah, buat. Haleluya. Pedagang kah saudara? Siapapun kita, orang tua pun yang sudah berumur, masih sanggup, masih bisa itu diberkati. Haleluya saudaraku. Anak sekolah pun yang belum tamat, masih SMP, bisa buat itu, dan gajinya bisa lebih besar daripada gaji manajer. Satu orang aja yang bilang amin. Jangan anak-anaknya pakai handphone hanya untuk game, rugi. Jual aja handphone itu kalau nggak ada manfaatnya. Amin. Haleluya. Itulah orang berhikmat. Kita harus bisa seperti itu. Saudara, kita harus maju. Saudara harus maju. Tidak hanya iman aja, doa saja, melayani saja. Salah kayak itu? Nggak salah, tetap itu dijalankan. Tapi hikmat ini, belajar ini, rajin ini, saudara gue yang kasih, harus juga kita buat. Haleluya. Kenapa kita perlu hikmat? Dikatakan Amsal 11 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Hikmat jauh melebihi emas. Bilang sama temannya, hikmat jauh daripada melebihi emas. Haleluya. Dari mana kita bisa mendapatkan hikmat? Dasarnya dimulai dari takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan, mematuhi Tuhan, hormat kepada Tuhan. Bukan takut akan Tuhan seperti kita takut sama setan, lalu kita jauhi setan. Kita juga takut sama Tuhan, kita jauhi Tuhan. Bukan begitu. Hormat sama Tuhan.
berjalan bersama Tuhan, patuh kepada firman Tuhan, itu takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, orang yang berhikmat itu adalah orang yang rajin, orang yang cekatan. Kalau malas disuruh kita belajar kepada semut, iya kan? Kan Tuhan berkata, hai pemalas. Berarti kalau malas disuruh belajar sama semut, semut itu tidak punya roh, tidak punya jiwa, tidak punya pikiran. Saya nggak tahu punya otak nggak dia itu. Siapa pernah membelah otak semut? Ada? Nggak ada. Berarti semut nggak punya otak. Tapi Tuhan berkata, hai pemalas, belajar kepada semut. Kalau kita malas, berarti kita dipaksa belajar kepada semut. Semut itu rajin. Rajinnya macam mana? Di musim panas dia kumpulkan makanan, masuk ke lubang, timbun makanannya di dalam. Kalau nanti datang musim hujan, saudaraku, dia sudah cukup bahan makanan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, kalau kita lemah, lambat, tidak cekatan, maka kita disuruh belajar kepada pelanduk. Tahu pelanduk? Binatang sejenis tupai atau kelinci. Dia sangat cekatan. Ia sadar dirinya lemah karena tidak memiliki kuku untuk mencengkram. Maka ia membangun rumahnya di bukit cadas supaya sulit mangsanya untuk mencapainya. Amin. Saudara yang kasih, kalau kita tidak punya disiplin, maka kita disuruh Tuhan belajar kepada belalang. Haleluya. Gak tertib hidupnya. Orang yang gak tertib dan tidak takut akan Tuhan, hidup semaunya, tidak ada aturan, itu tidak tertib. Saudaraku, orang yang tidak tertib, yang tidak punya disiplin, tidak bisa menyangkal diri, tidak bisa menyangkal diri dari dosa, tidak tertib hidupnya. Haleluya. Haleluya. Disuruh kita belajar kepada belalang. Belalang tidak ada pemimpinnya, tertib, dia berbaris dia. Amin. Rapi dia. Kemudian saudaraku, cicak yang adalah binatang yang lemah namun memiliki kelebihan. Salah satu dia kelebihannya berada di istana-istana, berada di tempat atau di rumah orang-orang kaya. Itu kelebihannya cicak ini. Amin saudaraku. Cicak bukanlah binatang yang terbang, tapi ia bisa menyantap binatang yang terbang seperti nyamuk, lalat, dan serangga yang lainnya. Saudara yang kekasih, saat kita mengejar, saat ia mengejar buruannya, ia bisa begitu tenang, tidak terpancing emosi. Inilah sifat daripada cicak, tidak terpancing oleh emosi. Amin. Jangan tergoda oleh dosa. Jangan tergoda untuk marah. Jangan tergoda untuk benci. Jangan tergoda untuk emosi, sakit hati. Tenang. Amin. Obat stres itu tenang. Kalau kita bisa tenang, maka kita bisa berdoa dan kita dapat jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Ada yang bertanya kepada saya, sulit juga ini saya pikir, Pak Pendeta, ini sudah ada vaksin,
Sudah ada anti virus vaksin corona ini. Katanya Pak Pendeta itu adalah lambang lambang iblis. Kalau kita divaksin, maka kita menjadi pengikut iblis. Saudaraku, hikmatnya bagi saya rasa juga bagi kita lah semua, ya, sepanjang itu tidak menyangkal Yesus, vaksin silahkan saja. Jadi simpel saja, nggak usah perlu takut. Kalau tidak dilarang kita menyembah Yesus, silakan. Sepanjang kita tidak dilarang beribadah, sepanjang kita tidak dilarang percaya Yesus, silahkan. Mau divaksin, divaksin. Jangan bodoh. Bodoh bagaimana? Takut. Karena video-video sudah begitu besar dari luar negeri, dari dalam negeri, menyatakan itu adalah antikristus, antikristus, antikristus. Mari kita punya hikmat. Haleluya, saudaraku. Iman tanpa hikmat itu menjadi satu kebodohan. Oleh sebab itu, hikmatnya apa? Kita percayai firman. Memang inilah yang menjadi tolak ukur iman kita. Apa yang dikatakan firman. Sepanjang itu tidak menyangkal Yesus, silakan saja. Amin. Nah, jadi kalau ada nanti teman-teman ragu dan bimbang, katakan padanya, kalau kamu dilarang menyembah Yesus, barulah kamu tolak. Sepanjang itu tidak melarang kita menyembah Yesus, tidak ada persoalan. Haleluya. Haleluya. Karena itu persoalan kita sekarang ini. Kita perlu hikmat untuk menjawab. Amin. Saudara yang kasih, itu yang kita hadapi, kesulitan itu yang kita hadapi sekarang ini. Nah, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara yang kekasih, satu kebahagiaan kalau kita berdiri sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, suatu kebahagiaan jika kita mengalami berbagai pencobaan dan ujian. Apakah pencobaan dari iblis atau ujian daripada Tuhan? Saudara yang kasih, hadapilah, laluilah, bersukacitalah menjalaninya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, tetaplah yakin sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun situasi sekarang yang berat ini, situasi yang sulit ini, situasi yang tidak menentu ini. Saudara yang kasih, teguh. Satu saja yang perlu kita teguhkan iman kita, dan kita menjadi orang berhikmat melalui firman Tuhan ini yang kita percayai. Haleluya. Itulah dasarnya, saudaraku. Itulah dasarnya iman dan hikmat bagi kita untuk bisa mampu menghadapi persoalan dunia ini. Jadi orang sabar, jadi orang yang tenang, jadi orang yang kerja keras, jadi orang yang, saudara yang kasih, semangat. Amin. Ada satu cerita abang beradik dalam satu rumah tangga. Saudaraku punya orang tuanya sudah sakit-sakitan. Orang tuanya mungkin tidak lama lagi meninggal. Maka di akhir hidupnya, saudara yang kasih, dia hembuskan napas terakhirnya. Orang tuanya ini meninggal. Tinggal 2 orang anaknya laki-laki.
Lalu saudara yang terkasih, mereka membagi harta warisan. Saudaraku, anak pertama, anak kedua, mereka bagi warisan dari orang tua mereka. Lalu ada satu kotak lagi yang belum dibagi. Mereka heran, apa kira-kira isinya kotak ini? Mereka lihat, mereka buka kotak itu. Ternyata ada 2 cincin. Satu cincin emas bermata berlian, satu lagi cincin perunggu yang nilainya hampir tidak ada. Saudaraku, lalu anak nomor 1 berkata, ini pasti warisan keluarga kita turun temurun. Itu sebabnya tidak dijual oleh bapak kita. Jadi begini, aku anak pertama, kata anak yang nomor 1. Tentu aku yang paling berhak untuk memakai cincin emas dan bermata berlian ini. Lalu si adik berkata, karena memang si adik ini biasa dia mengalah, biasa dia rendah hati, biasa dia mendahulukan orang lain, biasa dia, saudaraku yang kasih, mengampuni, biasa dia tidak suka bertengkar. Saudaraku, ya sudah, abang ambillah. Lalu emas yang bermata berlian dipakai oleh abangnya, cincin perunggu dipakai oleh adiknya. Saudara yang terkasih, waktu terus berlalu berjalan. Abangnya ini terbiasa hidup enak, hidup poya-poya, hidup dengan hartanya yang banyak itu, sehingga dia lupa kepada Tuhan, sehingga dia, saudara yang kasih, terbiasa dengan kenikmatan hidup, tidak biasa lagi untuk menyangkal diri, tidak menyangkal diri dari kebiasaan buruk, tidak menyangkal diri dari minuman keras, mabuk-mabukan, tidak menyangkal diri dari, saudara yang kekasih, dari perselingkuhan, karena banyak uangnya, ada hartanya. Sementara si adik tadi, dia harus setiap perkara kecil dan dia harus berjuang untuk hidupnya. Saudara yang kasih, ternyata abangnya ini jatuh sakit. Dijuallah hartanya, apa yang ada dijuallah semuanya untuk berobat, tapi gak sembuh-sembuh juga. Sementara si adik ini, dia pikir-pikir, dia lihat di cincinnya, kenapa lah cincin ini jauh kali bedanya? Ada cincin emas, ada cincin perunggu, jauh kali bedanya. Lalu dibukanya cincinnya, dia perhatikan, ada tulisan, ini pun akan berlalu. Haleluya, haleluya. Apapun yang kita punyai pasti akan lenyap, pasti akan berlalu. Haleluya. Saudara yang kasih, itu yang membuat dia teguh imannya, menerima apa yang diberikan Tuhan dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga hidupnya tenang, jauh dari sakit penyakit. Hidupnya tenang, jauh daripada, saudaraku, bencana, karena dia menjadi orang yang berhikmat. Haleluya. Bertambah hikmatnya. Mau emas cincinnya, mau perunggu cincinnya, semuanya pasti berlalu.
Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, tidak ada yang kekal di dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, kita hanya perlu iman dan hikmat untuk bisa bertahan dan tetap maju dan tetap mengadakan terobosan di akhir zaman ini. Kalau ambisi tidak mungkin lagi. Amin. Karena kita sudah selamat. Gak perlu berambisi jadi orang kaya. Kalau saudara berhikmat, maka uang yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Itu orang berhikmat. Itu orang yang takut akan Tuhan. Itu orang berhikmat. Itu orang yang takut akan Tuhan. Itu dia orang yang beriman dan berhikmat. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, biarlah kita tetap terus berjaga-jaga. Itulah standar prosedur kita, SOP kita. Punya hikmat dan punya iman. Haleluya. Supaya kita bisa, saudara yang kasih, mungkin bisa melewati masalah. Inilah SOP kita. Ya. Lukas 9 ayat 23. Barang siapa yang mau ikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Haleluya. Nah, Yakobus 3 ayat 17, bahwa hikmat daripada Tuhan itu murni, membawa kedamaian, ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Marilah kita berusaha dan berdoa untuk memperoleh hikmat Tuhan dalam segala hal. Amin. Haleluya. Jadi saudaraku, bisa dikatakan orang Kristen bisa dibagi kira-kira 4 tipe. Orang Kristen yang pertama adalah orang Kristen yang beriman tapi tidak berhikmat. Itu sama dengan mobil gak ada remnya. Yang kedua, orang berhikmat tapi tidak beriman. Orang yang berhikmat tapi tidak beriman, pintar dia tapi gak percaya Tuhan. Pintar dia tapi gak percaya isi Alkitab. Gak mau dia mempraktekkan firman ini. Ada yang lebih parah lagi, tidak beriman dan juga tidak berhikmat. Inilah yang namanya botol. Bodoh dan tolol. Bilang sama teman-teman, jangan botol. Haleluya. Yang paling baik mana? Beriman dan berhikmat. Haleluya. Oh, udah lewat waktu saya. Sedikit lagi. Beriman dan berhikmat. Inilah kita, inilah saudara, inilah saya. Orang yang beriman sekaligus berhikmat akan terus berserah kepada Tuhan, bukan mengandalkan kehendaknya sendiri. Orang yang beriman dan berhikmat adalah mereka yang sekarang juga mendengar Tuhan berbicara dan mematuhinya. Bukan nanti mematuhinya, bukan besok mematuhinya. Now, faith is now. Beriman itu sekarang. Haleluya. Rajin itu bukan besok, tapi sekarang. Berdoa itu bukan besok, tapi sekarang. Haleluya. Beribadah itu sekarang, bukan besok. Besok ya lain lagi. Haleluya. Nah,
Jadi saudara yang kekasih, inilah kesimpulannya firman Tuhan ini, supaya kita menjadi orang berhikmat dan menjadi orang beriman. Dua-dua, tidak bisa cuma satu saja. Tidak cukup hanya saudara pintar tapi tidak beriman. Tidak cukup hanya beriman tapi tidak berhikmat. Dua-duanya sejalan. Amin. Haleluya. Nah, itulah firman Tuhan kepada kita hari ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri.